Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin oleh ketua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rizidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Dimulai nih. Hadir. Selamat langgeng. Hadir. Alhamdulillah hari ini berarti berangkat semua ya. Nah, silahkan kalian cek di sekitar kalian apakah ada sampah yang berada di bawah atau tidak ya. Ada atau tidak? Enggak, Bu. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang kisah Nabi Muhammad SAW, periode Mekah yang kemudian dilanjutkan dengan periode ke Madinah untuk membangun masyarakat di Madinah. Nah, diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi dan dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Saya, Bu. Ya, apa Mas Lamat? Para sahabat yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Ya, benar sekali. Yaitu para sahabat Nabi yang ditunjuk untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Nah, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Ada yang tahu apa saja? Saya, Bu. Ya, apa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Ya, ada 4, yaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video mengenai tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, silahkan disimak ya, baik-baik. Nah, silahkan disimak ya. Sudah cukup ya. Nah, itu dia terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai 4 para sahabat yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki julukan yaitu As-Siddiq yang artinya membenarkan. Nah, beliau ini memiliki sifat yaitu sifat yang bijaksana dan tegas. Nah, dengan sifat bijaksana dan tegas itu, beliau itu mampu memerangi kaum yang murtad atau kaum yang keluar dari Islam. Karena apa? Karena merasa Islam itu sudah tidak relevan lagi bagi kaum yang keluar dari Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat. Nah, maka beliau itu memerangi kaum orang-orang yang seperti itu. Nah, dan juga beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu membukukan dan melakukan pembukaan Al-Quran.
Hal ini terjadi itu karena pada saat perang Yamamah itu ada sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran yang mati syahid. Nah, sehingga timbul kekhawatiran dalam diri Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan nanti apabila akan terjadi peristiwa terus-menerus, peristiwa peperangan secara terus-menerus, nanti Al-Quran itu akan hilang. Nah, maka beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan pembukuan Al-Quran. Nah, dan juga beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak di jalan Allah itu sebesar 40 dirham, atau jika dirupiahkan itu sekitar 160 juta rupiah. Nah, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki julukan yaitu Al-Faruq, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki sifat yaitu tegas dan pemberani. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki sifat yang dikenal itu tegas dan pemberani. Nah, dengan memiliki sifat seperti itu, beliau itu bersama umat Islam itu mampu menaklukkan wilayah yang sangat penting seperti Palestina, Yordania, Turki, dan Mesir. Nah, selanjutnya itu beliau Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam, dan juga beliau membentuk kas negara yang dikenal dengan Baitul Mal, dan menciptakan atau menetapkan hukuman 80 kali cambukan bagi para pemabuk dan para pezina. Yang ketiga yaitu Khalifah Umar Utsman bin Affan, yaitu beliau memiliki julukan Dzulnurain, artinya pemilik dua cahaya. Kenapa disebut pemilik dua cahaya? Karena beliau menikahi dua anak Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini memiliki sifat atau karakter yaitu terkenal dengan baik hati dan dermawan. Dengan kedermawannya itu, beliau itu mampu menyumbang ribuan ekor unta dan kuda untuk setiap ada peperangan umat muslim. Dan juga beliau membeli sumur dengan harga yang mahal kepada orang Yahudi seharga 200.000 dirham, atau sekitar jika dirupiahkan itu mencapai 2 miliar. Nah, beliau juga membukukan dan meresmikan Mushaf Al-Quran. Yang keempat yaitu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau memiliki julukan Babul Ilmi, atau artinya itu pintu ilmu. Nah, beliau ini memiliki sifat dan karakter yang cerdas dan sabar. Nah, beliau juga dengan kecerdasannya beliau mengganti para pejabat yang tidak amanah dari masa kekhalifahan sebelumnya, dan juga beliau memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambilkan dari Baitul Mal, dan beliau juga pandai atau cerdas dalam mengatur urusan pemerintahan dan menjadikan kota Kufah itu sebagai kota pusat pemerintahan. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Apa? Mau tanya apa? Terkait dengan apa yang belum paham dari kalian? Ayo, silakan ditanyakan. Ada atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Nah, jika tidak, Ibu di sini akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Nah, Mbak Dwi Nurlaidi kelompok 1 dan Mas Slamet kelompok 2. Silakan untuk Mbak Nurlaidi, silakan kamu dan kelompokmu cari atau ulas kembali tentang biografi dari Umar bin Khattab. Nah, untuk kelompok 2 Mas Slamet, silahkan kalian cari dan ulas kembali mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Silahkan Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Silahkan.
Ada yang bingung? Belum? Silahkan ya dikerjakan. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan kepada ibu ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Nah, baik. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya di depan kelas. Silahkan. Khalifah Umar bin Khattab memiliki sifat tegas dan pemberani. Jasa-jasa Khalifah bersama umat Islam mampu menaklukkan banyak wilayah penting. Suriah, Palestina, Yordania, Mesir, dan juga Turki. Menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam. Membentuk khas negara yang dikenal dengan Baitul Mal. Menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi para pemabuk dan pezina. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Mbak Leli. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Khalifah Utsman bin Affan memiliki sifat baik hati dan dermawan. Jasa-jasa Khalifah Utsman 1 membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200 dirham. 2 menyumbangkan unta dan kuda pada setiap peperangan umat Islam. 3 membukukan dan meresmikan mushaf Al-Quran. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk diskusi kali ini alhamdulillah kalian sudah menguasai ya. Nah, di sini Ibu ada sedikit permainan ya untuk kalian. Silahkan. Nanti di sini ada 4 nama Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, silahkan nanti di sebelahnya nanti kalian tempel gelar apa yang diberikan Rasulullah kepada 4 Khulafaur Rasyidin ini. Paham? Nah, ya, silakan dimulai dari Mbak Leli. Silakan maju menempelkan julukan yang diterima oleh keempat Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah. Sebisanya kalian. Ini kan sudah Ibu jelaskan ya. Nah, silakan. Nah, ya, silahkan untuk Mas Selamat, silahkan maju. Tersisa dulu ya. Ibu bantu. Nah, coba kita sekarang koreksi ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki julukan As-Siddiq. Ya benar ya Mbak Leni, benar. Yang artinya itu membenarkan. Nah, yang kedua Umar bin Khattab. Coba Umar bin Khattab memiliki gelar atau julukan Dzunurain. Apa benar apa tidak? Coba Ibu tanya, benar apa tidak? Lupa. Nah, Umar bin Khattab itu memiliki gelar Al-Faruq. Jadi ini terbalik ya. Ini seharusnya di sini ya, tidak apa-apa. Ini di sini ya.
Nah, untuk Utsman bin Affan itu memiliki gelar Nurain. Jadi antara tadi Mas Slamet antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu terbalik ya. Untuk diingat kembali, untuk Umar bin Khattab itu memiliki gelar Al-Faruq, sedangkan Utsman bin Affan itu memiliki gelar Nurain. Nah, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yaitu memiliki julukan Babul Hilmi. Ya, benar. Nah, ini ya diingat-ingat kembali tentang julukan 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kalian coba buka buku paket kalian halaman 165. Coba dibuka. Silahkan nanti kalian mengerjakan di rumah ya, tugas halaman 163 tadi sampai halaman 165. Ada pilihan ganda sebanyak 20 soal ya, 20 soal sama 5 uraian. Silahkan dikerjakan di rumah dan pada pertemuan besok kumpulkan ke ibu. Nah, baik, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Kalian sudah menguasai materi tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan dipimpin ketuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.